Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur oleh karena Engkau adalah Allah Tuhan yang senantiasa hadir dan membimbing kami melalui firman dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi, mencintai kami. Dia tidak meninggalkan kami, melainkan terus memanggil kami untuk terus datang kepada Dia. Bahkan sebelum itu, Dia terlebih dahulu datang dan menjangkau kami. Hari ini kami punya satu lagi kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menyambut kehadiran Kristus melalui Hari Raya Natal, melalui tema-tema yang kami bahas di dalam PA umum ini. Pimpin kami dan tolong kami semua, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami, dan pada akhirnya ketika kami tiba untuk perayaan Natal kami sudah masuk ke dalam perayaan Natal dengan penuh sukacita, oleh karena kami mengerti siapa Kristus yang kami rayakan kelahirannya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Ya, malam hari ini Bapak Ibu dan saya akan mulai masuk kepada tema anak pendamaian. Ini tema yang memang mempersiapkan, memang tujuannya dari awal adalah untuk mempersiapkan hati Bapak Ibu dan saya untuk pelan-pelan mempersiapkan hati kita untuk masa raya Natal di bulan Desember. Jadi kita punya kira-kira 4 pertemuan pada bulan November, lalu kemudian 4 atau 5 ya? 4 ya. Sekitar 4 atau 5 di bulan November, lalu 1 di bulan Januari. Nah, hari ini kita akan mulai dengan janji yang pertama tentang kehadiran Mesias di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita baca Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 19, kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu 9, terus sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan tanaman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, baik Bapak Ibu, tema terkait dengan anak pendamaian saya kira akan dimulai dari cerita yang Bapak Ibu dan saya baca pada hari ini. Anak pendamaian, Mesias itu tidak akan dibutuhkan kalau seandainya kisah di dalam Kejadian 3 itu tidak pernah ada. Karena ada peristiwa yang mengakar di dalam Kejadian pasal yang ketiga lah, maka Bapak Ibu dan saya terus-menerus berbicara mengenai kehadiran Kristus sebagai anak pendamaian yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya bisa bilang bahwa anak pendamaian adalah betul, itu adalah janji Tuhan. Ini adalah janji Allah dalam konteks krisis secara spiritual. Sekali lagi, ini adalah janji Tuhan di dalam konteks krisis secara spiritual. Di dalam konteks inilah Bapak Ibu dan saya melihat apa yang disebut sebagai ketidaktaatan, krisis spiritual, karena ada ketidaktaatan manusia kepada Allah. Bapak Ibu dan saya juga menemukan ada krisis di sana karena setelah ketidaktaatan itu manusia terpisah dari Allah, dan juga nanti kita akan lihat di dalam setelah ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dan seterusnya berbicara mengenai apa yang disebut sebagai penghukuman.
Jadi Allah memberikan apa yang disebut sebagai janji mengenai anak pendamaian dalam konteks krisis, di mana ada pemberontakan kepada Allah, di mana ada keterpisahan dari Allah, dan juga ada penghukuman Allah. Tetapi janji ini juga pada saat yang sama menurut saya mengekspresikan cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Justru di dalam krisis lah, ketika dia menjanjikan Mesias bagi manusia pada saat itu, maka Bapak Ibu dan saya bisa melihat apa yang disebut sebagai cinta kasih Tuhan. Di tengah-tengah penghukuman, saudara dan saya masih bisa melihat apa yang disebut sebagai cinta kasih Tuhan. Dan cinta itu kemudian akan tampak lebih jelas di mana Bapak Ibu dan saya menemukan pertanyaan ini kan ya. Di manakah engkau? Dia datang dan berbicara kepada manusia. Nah, manusia pada saat itu kan tidak bisa bersembunyi dari Allah. Pemazmur itu pernah bilang begini, kalau aku pergi ke timur, engkau di sana, ke barat engkau ada di sana, bahkan sampai ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Artinya manusia itu tidak pernah bisa menghindari eksistensi Tuhan. Tuhan pasti ada di mana-mana. Lalu kemudian sekarang Allah datang dan Allah bertanya, di manakah engkau? Ini kan seperti orang main peta umpet. Allah datang, dia bersembunyi. Lalu kemudian seringkali ketika kita membaca hal ini seperti kita membayangkan dalam kondisi itu kan. Allah cari sudah capek, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kemudian Allah tanya, di manakah engkau? Tapi kan tidak demikian. Pertanyaan ini bagi saya memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mau diberikan oleh Allah untuk memberi petunjuk bahwa manusia itu tidak pada posisi yang seharusnya. Di manakah engkau? Engkau sudah tidak ada pada posisi yang seharusnya. Engkau telah mengalami apa yang disebut sebagai pergeseran posisi. Engkau telah menyimpang dari posisi yang seharusnya. Jadi ini pertanyaan yang diajukan bukan karena Allah ingin tahu Adam di mana, Hawa di mana, tapi pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan reflektif yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa supaya mereka sadar bahwa sebenarnya mereka sudah ada pada posisi yang menyimpang dari yang seharusnya. Mereka tidak ada pada posisi yang seharusnya. Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu dan saya bisa tahu bahwa mereka tidak ada pada posisi yang seharusnya? Kata Allah berjalan-jalan di dalam taman itu datang dari bentuk hitpael di dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan tindakan berulang atau kebiasaan. Jadi Allah memang biasa jalan-jalan di dalam taman itu. Allah memang biasa datang untuk berelasi dengan ciptaannya dia. Saya pernah menjelaskan di tempat ini Bapak Ibu bahwa sebenarnya yang diciptakan dari debu tanah itu kan bukan cuma manusia. Seringkali kita punya persepsi bahwa yang diciptakan dari debu tanah itu cuma manusia. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, waktu Allah lihat tidak baik manusia itu seorang diri, dia juga menciptakan binatang lagi dari debu tanah. Lalu kemudian dia bawa kepada manusia untuk kemudian dinamai. Ketika Allah menciptakan binatang dari debu tanah, ya binatang juga sudah jadi makhluk yang hidup kok. Dia tidak membutuhkan apa yang disebut sebagai hembusan nafas Allah untuk jadi makhluk yang hidup. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam dari debu tanah, Adam membutuhkan apa yang disebut sebagai hembusan nafas Allah untuk kemudian disebut sebagai ciptaan yang hidup. Dengan demikian, kata hidup di situ tidak hanya berbicara mengenai kehidupan secara natural yang juga dimiliki oleh binatang, tetapi kehidupan secara spiritual di dalam persekutuan dengan Allah. Manusia tercipta di dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga Allah lah yang memelihara persekutuan itu dengan terus-menerus mendatangi mereka, mengunjungi mereka di dalam Taman Eden. Bapak Ibu, sejak awal, bahkan sebelum kejatuhan dalam dosa, relasi dengan Allah itu inisiasi Allah. Sekali lagi, untuk bisa berelasi dengan Allah itu selalu merupakan inisiasi Allah. Selalu merupakan anugerah Allah. Allah lah yang memberi dirinya kepada manusia, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kita tidak boleh membayangkan bahwa relasi dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa itu bisa diinisiasi oleh manusia. Tidak. Allah yang mesti datang mengunjungi mereka. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah kebiasaan. Kalau Allah biasa datang di dalam Taman Eden, maka kali ini ketika dia datang mereka bersembunyi itu janggal. Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena engkau tidak seperti biasanya. Biasanya ketika aku datang engkau menyambut dengan sukacita. Kenapa sekarang kamu takut dan kamu bersembunyi? Kamu bertindak tidak seperti biasanya. Mengapa Adam, kamu sekarang menjauh dan kemudian tidak menyambut aku? Apa yang telah membuat kamu itu sekarang berjarak dari aku? Apa yang membuat kamu itu merasa sekarang kamu terpisah dan mengakibatkan ketakutan di dalam hatimu? Adam kan kasih jawaban, Tuhan kami takut karena kami telanjang. Pertanyaannya adalah apakah ketelanjangan adalah penyebab keterpisahan dari Allah? Apakah ketelanjangan itulah yang membuat menjadi alasan paling kuat kenapa Adam dan Hawa takut berjumpa dengan Allah? Kan Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa pakai baju. Dari awal mereka tercipta telanjang. Dan ketika mereka berjumpa dengan Allah di dalam ketelanjangan, mereka tidak malu berjumpa dengan Allah dalam ketelanjangan.
Ketika Adam dan Hawa diciptakan, yang satu melihat yang lain juga di dalam konteks ketelanjangan, dan yang satu tidak malu terhadap yang lain. Adam tidak malu melihat Hawa, Hawa juga tidak merasa malu ketika berhadapan dengan orang yang bernama Adam. Tetapi hari itu ada satu situasi yang sama sekali berbeda. Adam malu ketika dia berhadapan dengan Hawa. Demikian juga Bapak Ibu dan saya akan menemukan mereka sekarang malu berhadapan dengan Allah. Maka akar persoalannya ketika Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menunjukkan dirinya dan kemudian dia berkata, "Tuhan, sebenarnya kami pengen juga jumpa dengan kamu, tetapi sekarang kami malu karena kami telanjang." Tuhan bilang, "Siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang?" Bapak Ibu, ketika manusia diciptakan, kita diciptakan di dalam kemuliaan, sehingga ketelanjangan manusia tidak mengakibatkan rasa malu. Tetapi hari itu mereka punya ketelanjangan mengakibatkan apa yang disebut sebagai rasa malu. Karena manusia setelah dia jatuh, dia kehilangan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Ada penafsir yang bahkan mengatakan ketika manusia itu diciptakan pertama kali, roh Allah berdiam di dalam diri manusia, sehingga kemuliaan Allah itu menudungi manusia. Itu sama seperti Kristus itu. Ketika dia ada di atas gunung, kemuliaan Allah menyelubungi dia. Sehingga ya, dia punya baju yang dia pakai itu seperti tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan adalah kemuliaannya. Ada yang mengatakan ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya mereka diselubungi oleh kemuliaan Tuhan. Ya, saya juga tidak mau spekulasi ke sana. Tapi yang saya mau katakan adalah ketelanjangan hari itu bukan sesuatu yang memalukan. Sehingga Allah seolah-olah mau mengoreksi juga. Alasan bahwa kamu tidak mau berjumpa dengan saya karena telanjang itu tidak masuk akal, Adam. Siapa yang kasih tahu bahwa kamu telanjang? Dari mana ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang memalukan? Allah seolah-olah mau bilang, dosalah yang membuat kamu itu tidak nyaman ketika berjumpa satu dengan yang lain. Kamu tidak nyaman melihat dirimu yang telanjang karena dosa. Adam, kamu tidak nyaman untuk melihat Hawa. Hawa tidak nyaman melihat Adam di dalam ketelanjangan masing-masing. Kamu terpisah dari dirimu sendiri karena dosa. Kamu sekarang teralienasi, terasing dari sesamamu. Karena apa? Karena dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang manusia bahkan tidak nyaman berelasi dengan Tuhan. Awalnya dia diciptakan di dalam persekutuan dengan Allah. Sekarang menjadi nggak nyaman menikmati persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah terlalu suci bagi dia, kan ya? Itu yang membuat dia bersembunyi. Sekarang Bapak Ibu bisa mengerti kenapa penulis kitab Ibrani bilang begini. Kamu jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu. Kecenderungan manusia berdosa adalah memisahkan diri dari Allah. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 itu bagian-bagian awal itu dia sebelum dia memberi penjelasan mengenai jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, dia bilang kita punya imam besar yang memberi akses kepada kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Tadi kita mau berjumpa dengan Allah, kita takut. Sekarang Ibrani pasal 10 mengatakan Kristus telah menjadi imam besar yang memberikan kepada kita akses untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu dia bilang jangan menjauh dari persekutuan ibadah. Sebelumnya ada yang memisahkan manusia dari Allah. Manusia sudah tidak lagi suci, manusia tidak lagi bersahabat dengan Allah. Sehingga pertanyaan ini, di manakah engkau? Itu kan adalah sebuah pertanyaan permulaan yang membawa Adam sadar bahwa akar persoalan yang membuat mereka menghindar dari Tuhan adalah dosa mereka. Pribadi yang dulu adalah sahabat itu sekarang dilihat sebagai musuh. Pribadi yang dulu ketika mereka datang berjumpa dengan dia di dalam kemuliaan itu, relasi dengan dia merupakan sebuah kebanggaan. Sekarang menjadi relasi yang memalukan. Ada kondisi yang berubah. Oleh karena itu pertanyaan ini mau memberi petunjuk kepada Adam dan Hawa bahwa mereka telah menyimpang dari situasi yang seharusnya. Dan bukankah nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat di dalam konteks perjanjian baru ada satu kata yang digunakan untuk dosa, yaitu hamartia. Hamartia berarti Bapak Ibu dan saya sudah tidak lagi ada pada posisi yang seharusnya. Kita bergeser dari posisi yang seharusnya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan ini juga mau bercerita mengenai apa? Di manakah engkau adalah cerita mengenai atau pertanyaan yang mau mengungkapkan apa yang disebut sebagai kasih Allah yang mencari manusia. Sang gembala itu bukan baru mencari domba di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama Allah telah memainkan peran sebagai gembala untuk mencari domba yang hilang. Domba itu bersembunyi. Allah datang dan kemudian Allah mencari dia. Menarik, kata yang digunakan adalah kata berjalan-jalan. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita lagi bermusuhan sama orang, kita cari dia bukan maksudnya jalan-jalan. Kalau saya lagi bermasalah sama Rian, kemudian saya pergi ke kos-kosannya dia, saya cari dia, pasti maksud saya bukan jalan-jalan. Tetapi kemudian kisah ini seperti nggak ada masalah.
Allah melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu dia berjalan-jalan di dalam Taman Eden. Bandingkanlah ketika Allah mengunjungi Israel di Gunung Sinai. Begitu Israel itu dibebaskan dari Mesir, dibawa dalam perjalanan menuju ke Kanaan, singgah 1 tahun di Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai itulah Allah kemudian datang mengunjungi mereka. Tetapi dia mengunjungi mereka di dalam petir dan guru, sehingga orang Israel takut. Awalnya kalau Bapak Ibu baca cerita itu kan, Musa kasih tahu Tuhan akan datang mengunjungi kita. Apa respon Israel? Mereka semua itu mempersiapkan diri, lalu cepat-cepat semua datang ke kaki gunung itu. Sampai Tuhan kemudian kasih tahu Musa kasih tahu mereka jauh-jauh. Jadi awalnya sangat berani, tapi begitu Tuhan datang dalam petir dan guru, mereka bilang apa sama Musa? Musa, kamu ajalah, jangan kami. Langsung ada semacam perbedaan. Mereka begitu takut melihat kehadiran Tuhan, tetapi kali ini enggak. Tuhan bukan hanya datang di dalam kondisi seperti biasa, tetapi bisa dia katakan Bapak Ibu, ketika Tuhan mengunjungi dia, itu bukan hanya dalam konteks berjalan seperti biasa, tetapi dia mengunjungi mereka di dalam damai. Bukan di dalam apa yang disebut sebagai permusuhan. Dosa membuat manusia tidak nyaman berjumpa dengan Allah. Tapi kok Allah itu kelihatannya masih ada pada posisi yang sama. Dia seolah-olah begitu menginginkan apa yang disebut sebagai relasi dengan Adam dan Hawa. Ini siapa butuh siapa sebenarnya? Adam dan Hawa butuh Allah atau Allah yang butuh Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tidak mencari Allah, mereka bersembunyi dari Allah. Tapi Bapak Ibu dan saya menemukan situasi yang sebaliknya sekarang. Allah mencari manusia seolah-olah dia butuh relasi itu. Bukankah Adam dan Hawa sekarang seperti seorang anak kecil? Ketika saya kecil, kalau saya lagi bermain dengan teman-teman di kampung, dicari orang tua itu menjengkelkan Bapak Ibu. Orang tua kan biasa cari kita ketika kita, saya tidak tahu ya, kalau Bapak Ibu, kalau sekarang kan anak-anak main games di rumah jadi nggak perlu dicari lah ya. Tapi zaman dulu kan kita sudah dipanggil mandi sore, habis mandi kawan-kawan lewat dari depan rumah ajak main bola lagi. Saya kira orang tua jengkel itu. Saya baru berasa itu menjengkelkan setelah saya punya anak, Bapak Ibu. Sebelum punya anak saya rasa orang tua saya keterlaluan. Sudah suruh dia mandi, kasih pakai baju yang bagus, tiba-tiba dia hilang masuk dengan sepatu roda atau dengan sepeda penuh dengan keringat. Saya jengkel, tapi yang paling jengkel istri saya. Kenapa? Karena nanti dia harus berurusan lagi dengan pakaian kotor. Dulu kalau ibu saya atau papa saya cari, Bapak Ibu, ibu saya cari itu, dia akan teriak, saya nggak datang. Kalau saya nggak datang, papa saya yang datang, itu kayu. Nanti papa pukul, kita pulang sampai ke rumah nangis-nangis, mama tanya, kenapa? Padahal dia tahu siapa penyebab tangisan itu. Tapi dia masih tanya, kenapa? Itu kan pura-pura sebenarnya. Saya tuh dulu membayangkan, ini betapa menjengkelkannya, kenapa harus cari? Kan kami tahu jalan pulang. Orang tua zaman dulu bilang kalau pulang jangan pulang terlalu malam, ada setan. Kami nggak takut setan. Selama kami masih bersama-sama, persekutuan kami lebih kuat. Jadi kami nggak takut apa-apa. Tapi yang kami takutkan itu panggilan itu. Tama, pulang. Lebih takut lagi kalau malaikat itu diutus untuk mencari kami kan ya. Bawa kayu. Papa saya punya kayu yang khas dari batang jambu. Dia kalau pukul itu dia bilang begini, kalau kayu ini sudah habis, baru selesai. Masalahnya batang jambu itu Bapak Ibu susah patahnya. Jadi dia sudah pukul berkali-kali, kita berdoa kepada Tuhan supaya kayu itu patah. Itu tongkat murka Tuhan tuh nggak patah-patah kan. Dia sangat fleksibel itu dia. Jadi kita bisa lari, dikejar ke sana kemari. Tapi sekali lagi dicari itu kondisi yang tidak menyenangkan ketika kita lagi menikmati sesuatu. Adam dan Hawa tidak cari, mereka tidak nyaman ketika Tuhan mencari mereka. Tapi Bapak Ibu lihat ya, ini seperti orang tua gembala yang sangat mengasihi. Sehingga bahkan ketika mereka bersembunyi, dia tahu mereka di mana. Dia masih tanya kepada mereka, di manakah engkau? Victor Hamilton bilang, kata di manakah engkau adalah suara gembala. Ini adalah panggilan dari sang gembala. Gembala yang mengenal dombanya yang hilang, dia tahu ini domba gak bisa pulang. Mesti dia yang datang. Itu panggilan, sekali lagi bukan untuk tahu di mana mereka saat itu. Tapi itu panggilan supaya mereka tahu dia mengasihi mereka. Bapak Ibu, setiap kali Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu, responi itu dengan baik. Anggaplah itu sebagai panggilan Tuhan, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, kadang-kadang ada masa di mana firman Allah yang suci itu membuat Bapak Ibu dan saya tidak nyaman. Tetapi pada masa-masa tertentu, ketika Bapak Ibu dan saya mulai merasa tidak nyaman, Bapak Ibu mesti sadar bahwa panggilan seperti itu adalah panggilan yang membuat Bapak Ibu dan saya harusnya sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencari kita. Dan dia masih ada pada posisi yang sama seperti biasa. Sekali lagi, kalau dia biasa datang, berarti dia masih ada pada posisi yang sama. Ketika kita bilang jauh dari Tuhan, betul, itu kita yang menjauh dari Tuhan kan ya. Tuhan selalu ada pada titik yang sama, dia melakukan hal yang sama, yaitu mencari Bapak Ibu dan saya. Dan setelah dia temukan Adam dan Hawa, mari Bapak Ibu lihat kebaikan Tuhan ini.
Alkitab bilang Tuhan menyediakan. Abraham kasih nama Allah sebagai Tuhan yang menyediakan. Di dalam pengalaman eksistensial dia, waktu dia takut kehilangan anak yang namanya Ishak itu, lalu kemudian Tuhan sediakan domba, dia bilang Tuhan menyediakan. Tetapi harusnya Tuhan menyediakan itu sudah ada di dalam Taman Eden kan ya. Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Allah menyediakan korban untuk menggantikan mereka. Allah datang, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun. Allah kemudian seperti menyembelih binatang. Ada darah yang menjadi tanda cinta kasih Tuhan bagi kedua orang ini. Darah yang nanti menjadi simbol pada perayaan Paskah orang Israel. Darah yang menjadi simbol daripada pembebasan daripada Bapak Ibu dan saya pada hari-hari Paskah, salib Kristus. Nyawa ganti nyawa itu bukan baru ada pada zaman Musa. Nyawa ganti nyawa itu sudah ada di dalam Taman Eden. Ada kematian yang mengganti. Binatang itu mati untuk kemudian Tuhan ambil kulitnya, menutupi ketelanjangan. Tuhan seperti memulihkan kembali mereka. Memang mereka tidak kembali kepada kemuliaan yang sama. Tetapi sekarang Allah menutupi ketelanjangan mereka. Mereka mulai bisa nyaman dengan diri sendiri. Seperti pulihlah relasi mereka dengan diri sampai batas tertentu. Allah mengorbankan binatang itu supaya relasi antara Adam dengan Hawa juga pulih satu dengan yang lain. Lalu kemudian Allah mengorbankan binatang itu seolah-olah untuk menunjukkan kepada Adam dan Hawa, enggak usah malu lagi. Kalau kamu bilang ketelanjangan yang bikin kamu malu, saya selesaikan itu dan sekarang mari berelasi kembali. Allah memulihkan relasi dengan diri, relasi dengan sesama, dan relasi dengan Allah melalui satu tindakan. Bapak Ibu, ketika Kristus datang dan kemudian menggenapi semua ini, bagi saya itu adalah salah satu petunjuk bahwa Kristus mau memulihkan relasi saudara dan saya dengan diri. Allah mau memberikan petunjuk kepada saudara dan saya bahwa ketika dia memberi Kristus nanti, Kristus harusnya memulihkan relasi kita dengan sesama. Bukan hanya sekedar, tidak bisa bilang sekedar. Bukan hanya memulihkan relasi kita dengan Allah. Tapi Bapak Ibu coba lihat urut-urutannya. Allah cari, Allah ngobrol dengan mereka menunjukkan bahwa mereka berdosa. Allah bilang kan, seolah-olah mau bilang, kamu masih ingat waktu saya bilang kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Sekarang kamu gak mati kan ya? Kenapa kamu gak mati? Karena ada yang mati menggantikan kamu. Allah bicara mengenai apa yang disebut sebagai pemulihan. Bapak Ibu, setelah dia pulihkan mereka, baru dia ngomong mengenai anak pendamaian. Bagi saya ini menarik. Karena dia sudah korbankan dulu, ada darah yang tercurah. Mereka mengerti bahwa ada yang menggantikan mereka, menutupi ketelanjangan mereka, menunjukkan sampai pada derajat tertentu ada pemulihan relasi di sana. Setelah semua tindakan cinta kasih ini dinyatakan, baru kemudian Allah bilang kepada mereka mengenai anak pendamaian di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Jadi korban dulu, baru ngomong mengenai anak pendamaian. Untuk memberi petunjuk kepada mereka bahwa memang korban yang Allah berikan di dalam Taman Eden itu, sekali lagi, korban yang diberikan di dalam Taman Eden itu seperti cukup. Tampak seperti cukup, tetapi tidak sempurna. Itu hanya menunjukkan kesabaran Tuhan sih. Itu korban sebenarnya nggak layak untuk kemudian menggantikan mereka. Nilai mereka nggak sama. Tapi Tuhan itu menunjukkan kesabarannya dia dengan menerima darah korban itu. Lalu kemudian menerima mereka untuk berjumpa, berelasi dengan Allah. Tetapi Tuhan kemudian menjanjikan Mesias di sana. Itu berarti korban yang diberikan di dalam Taman Eden itu tidak sempurna seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Anak puncak daripada cinta kasih Tuhan, Bapak Ibu, bukan korban yang ada di dalam Taman Eden. Kenapa nanti ketika Bapak Ibu dan saya merayakan Natal, Bapak Ibu dan saya merayakannya dengan sukacita? Karena itu adalah puncak daripada tanda cinta kasih Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Itulah puncak dari kisah pemulihan yang Allah mau berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan bilang, coba lihat saya bunuh binatang ini dengan tangan saya sendiri untuk mengganti kamu. Tetapi bukan ini. Nanti akan datang satu waktu, keturunan perempuan itulah yang menjadi ciri daripada cinta kasih Tuhan. Tanda cinta kasihku yang paling sempurna. Dialah yang bisa benar-benar memulihkan relasi antara kamu dengan aku. Ibrani pasal yang ke-10. Kita merayakan Natal nantinya, kita sementara merayakan apa yang disebut sebagai pengganti yang sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Pada hari raya Natal Bapak Ibu dan saya merayakan apa yang disebut sebagai kesetiaan Allah yang bukan hanya mencari tetapi menyediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi saya kira kita perlu merayakan Natal dengan sukacita untuk hal ini. Setiap kali merayakan Natal kita bukan hanya merayakan kesetiaan Tuhan, tetapi Allah yang beri providensia bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara spiritual. Dia menyediakan pengganti bagi kita.
Di dalam kitab Ibrani itu bahkan Yesus Kristus itu digambarkan oleh penulis kitab Ibrani. Dia bilang begini, engkau Bapa telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh untuk apa? Untuk menjadi korban pengganti. Sehingga saya lihat Bapak Ibu, ya pemulihan manusia itu harus terjadi melalui darah. Dan Allah itu memberi nanti puncaknya yang Allah janjikan adalah melalui nyawa Kristus yang diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Pendamaian itu hanya bisa terjadi kalau ada yang mati untuk menggantikan kita. Dan saya kira ini poin yang pertama yang perlu Bapak Ibu dan saya ingat, bahwa janji ini justru diberikan di dalam konteks krisis secara spiritual, di mana manusia itu tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan datang mencari mereka, menunjukkan apa yang disebut sebagai membuat mereka sadar bahwa mereka tidak ada pada posisi yang seharusnya, dan kemudian membawa mereka kembali. Bagi saya, kalau Allah menunjukkan bahwa manusia tidak ada pada posisi yang seharusnya, membuat mereka sadar bahwa mereka menyimpang, bukankah ini berarti waktu Tuhan datang, Tuhan sudah siap untuk mengampuni? Kalau ingat kalimat Patong ini ya, tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pengakuan dosa. Tapi Bapak Ibu mesti ingat, tidak ada orang yang bisa mengaku dosa kalau dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan dosa. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mau mengantar mereka supaya mereka sadar bahwa mereka berdosa. Lalu kemudian mereka mengaku bahwa mereka berdosa dan mereka menerima pengampunan Tuhan. Dari awal ketika Tuhan cari manusia, dia punya hati sudah begitu terbuka untuk memberi pengampunan bagi manusia. Bapak Ibu, ketika Allah cari Bapak Ibu dan saya, dalam kondisi apapun, ketahuilah kalau Tuhan cari, berarti dia sudah membuka hatinya untuk Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan bisa membuat Bapak Ibu dan saya merasa tidak nyaman di dalam kondisi-kondisi tertentu, dan itu wajar karena ketika yang berdosa dengan yang suci berjumpa, biasanya dua-dua akan merasa di dalam tanda petik tidak nyaman. Tetapi ketika Allah datang di dalam konteks itu, dia memberikan kepada saudara dan saya petunjuk bahwa dia datang cari sudah dengan hati yang sangat terbuka. Ketika Yesus ngomong kepada Sakeus itu, memang Anak manusia datang untuk mencari mereka yang terhilang. Yang membutuhkan tabib itu orang yang sakit. Yang membutuhkan juru selamat itu orang yang berdosa. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia mengucapkannya dengan cinta. Sehingga sekali lagi, responilah Natal nanti dengan sukacita, karena Bapak Ibu dan saya merayakan cinta kasih Tuhan. Tapi mungkin hari ini ketika kita belum sampai pada hari itu, setiap kali Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan firman, bahkan firman yang menegur kita dengan keras sekalipun, ingat baik-baik bahwa itu adalah tanda cinta kasih Tuhan. Yang kedua, janji mengenai anak pendamaian. Janji tentang anak pendamaian adalah janji yang terkait dengan apa yang disebut sebagai perang. Anak pendamaian itu menarik, dia adalah disebut sebagai anak pendamaian, tapi pada saat yang sama kelihatannya Allah menempatkan dia sebagai pribadi yang tidak meniadakan perang. Jadi sekali lagi, janji tentang anak yang mendamaikan Allah dengan manusia adalah janji yang diberitakan di dalam konteks perang ini. Bahkan bisa dikatakan dia adalah anak pendamaian yang membawa damai. Tetapi damai itu dibawa melalui perang. Maka Allah bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, di dalam ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saya bisa lihat sekarang ada konteks yang Allah ciptakan di situ, dan konteksnya adalah perang. Aku akan mengadakan permusuhan. Allah sendiri yang menetapkan perang, Allah yang menciptakan pemisahan. Tadi Adam dan Hawa itu terpisah dari Allah, mereka terpisah satu dengan yang lain. Sekarang Allah terpisah, mereka terpisah, kemudian mereka terpisah bahkan dengan diri sendiri, dirinya terisolasi. Allah itu datang dan kemudian memulihkan semua relasi itu. Tetapi Allah seolah-olah mau bilang ada satu hal yang tidak boleh dalam tanda petik pulih, yaitu permusuhan antara ular dengan perempuan dan keturunan ular dengan keturunan perempuan. Ini tidak boleh berdamai di dalam tanda petik. Allah menetapkan perang, Allah yang menciptakan pemisahan itu. Bruce Waltke, seorang penafsir, mengatakan ini penting Bapak Ibu. Pemisahan ini penting. Supaya apa? Supaya manusia sadar sebenarnya siapa yang harus dibenci dan siapa yang harus dicintai. Ketika Allah memberi perintah jangan makan, iblis datang lalu iblis bilang, kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti Allah. Adam dan Hawa kemudian lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Sekarang Tuhan itu seperti mau membereskan afeksi mereka. Kalau kamu mau mencintai sesuatu, cintailah yang benar.
Kalau kamu mau membenci sesuatu, memang harus ada yang dibenci. Sehingga bagi saya di dalam kekristenan, kebencian itu tidak selamanya negatif. Sekali lagi, kebencian itu tidak selamanya negatif. Tapi jangan juga habis ini suami benci istri, istri benci suami. Karena objeknya salah itu dia. Dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini. Keturunannya dengan keturunanmu. Ada objek yang ditetapkan dan Bapak Ibu dan saya akan menemukan Allah menetapkan permusuhan antara umat Allah dengan iblis, umat Allah dengan iblis dan juga kaki tangannya dia. Tetapi itu untuk mengembalikan afeksi, cinta kasih daripada Adam dan Hawa kepada Tuhan. Jadi apa ya, untuk saya Adam dan Hawa itu kan tertipu. Iblis itu bisa pura-pura baik. Purba. Dia menawarkan sesuatu yang terlihat menguntungkan kamu, kalau makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan iblis seringkali hadir di waktu-waktu yang tepat, Bapak Ibu. Sekali lagi, iblis biasanya selalu hadir pada waktu yang tepat. Pada saat Yesus lapar, pada saat itulah dia datang. Dan pada saat yang tepat dia memberi tawaran yang tepat juga kan ya. Pada saat lapar dia kasih roti. Bagi saya itu sesuatu yang menarik. Dia sangat-sangat pengertian. Kadang-kadang ada masa di mana saudara saya akan merasakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, iblis yang memusuhi Tuhan itu jauh lebih mengerti kita daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian bilang, bereskan afeksimu, Adam dan Hawa, karena sampai kapanpun dia musuh. Jadi kalimat ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ada semacam perintah Allah untuk kemudian membereskan afeksi Bapak Ibu dan saya. Kita harus mencintai yang harus dicintai. Dan Bapak Ibu dan saya harus membenci apa yang memang harus dibenci. Tetapi juga ini adalah sebuah perintah atau sebuah kondisi yang diciptakan oleh Allah supaya manusia sadar bagaimana seharusnya dia hidup. Sekali lagi, Allah mau memberi petunjuk bahwa manusia harus tahu bagaimana seharusnya dia hidup. Semua orang itu pengen menemukan damai. Tidak ada orang yang nggak pengen damai kan ya. Saya kira Bapak Ibu pasti menginginkan hal itu. Tetapi kemudian Allah seolah-olah mau bilang bahwa damai dan sukacita sejati itu tidak akan ditemukan di dalam persekutuan dengan kegelapan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kelihatannya yang dia tawarkan itu selalu cocok dengan apa yang kita mau. Tetapi perdamaian dengan dia itu tidak akan pernah menguntungkan Bapak Ibu dan saya. Karena damai dan sukacita yang sejati tidak akan pernah ditemukan di dalam konteks itu. Satu kali Pendeta Stephen Tong waktu menjelaskan mengenai peperangan secara spiritual, dia bilang bagi orang Kristen itu tidak pernah ada gencatan senjata itu dia. Sekali lagi, bagi Kristen yang sejati tidak pernah ada gencatan senjata. Sehingga saya memahami penjelasan itu dengan gambaran ini kira-kira. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, pedang itu harus selalu ada di tangan kita. Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa melepaskan pedang itu dari tangan Bapak Ibu dan saya. Pada saat Bapak Ibu dan saya melepaskan pedang itu demi perdamaian, Bapak Ibu dan saya justru akan kehilangan damai. Selalu ada 3 macam permusuhan ini. Permusuhan antara ular dengan perempuan, keturunan ular dengan keturunan perempuan, dan keturunan perempuan dengan ular. Karena terus-menerus ada di dalam peperangan, harusnya gereja itu menurut saya tidak mungkin diam dan sepi di dalam pelayanan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya menghidupi spiritualitas yang ditetapkan oleh Allah, bahwa Kristus itu justru membawa damai melalui perang, dia bukan hanya membereskan afeksi kita, tapi mau berbicara mengenai bagaimana seharusnya Bapak Ibu dan saya hidup. Maka kita harus tahu bahwa kita senantiasa hidup di dalam peperangan. Maka Bapak Ibu dan saya tidak akan mungkin bisa menikmati kehidupan bergereja yang hidup tanpa konteks ini. Ya, pertanyaan sederhana itu kan, kalau kita sering bilang, kenapa kalau kita ada pelayanan, kemudian kita ada rally doa? Biasanya karena kita sadar itu peperangan. Setahu saya panitia lagi ngomong mengenai rally doa Natal nanti, lalu apa lagi? Sudah rally doa pakai puasa lagi kan? Ada doa, ada puasa. Karena kita punya semacam kesadaran bahwa ini peperangan. Sehingga di dalam titik tertentu ketika saudara dan saya melayani, lalu kemudian Bapak Ibu dan saya bilang ini melelahkan. Ya, perang mana yang nggak melelahkan? Semua perang pasti melelahkan. Bapak Ibu juga mungkin bisa bertanya dalam konteks tertentu, kenapa ada gereja yang banyak sekali pelayanannya dia? Aneh. Kan justru kalau Bapak Ibu dan saya kemudian tidak punya pelayanan sama sekali. Allah kita adalah Allah yang menciptakan peperangan. Diam bagi saya bukan tanda damai. Diam tanda kematian.
Kalau Allah mempercayakan kepada saudara dan saya banyak pelayanan, artinya banyak perang yang saudara dan saya harus kerjakan. Itu melelahkan, tetapi syukurilah itu sebagai tanda kehidupan. Gereja yang hidup tidak mungkin meletakkan pedangnya. Gereja yang hidup senantiasa hidup di dalam peperangan yang benar karena dia punya afeksi yang sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu dan saya lihat beberapa yang ditetapkan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini. Memang ini berbicara mengenai Hawa. Tetapi Bapak Ibu, mari kita baca kejadian ini, peristiwa perang ini, juga di dalam perspektif Wahyu, pasal yang ke-13. Di dalam Wahyu pasal 13 itu, ada seorang perempuan. Ada perempuan yang digambarkan di situ, dan iblis naga itu berusaha untuk menghancurkan dia. Ada yang bilang itu Maria dan seterusnya. Tetapi dalam tradisi reform biasanya ini akan ditafsirkan sebagai gereja. Gereja lah yang melahirkan Kristus, karena dia sementara bicara mengenai gereja di dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 1 sampai dengan 2, itu gereja disebut sebagai ibu. Sehingga kalau dia bilang, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, itu menggambarkan mengenai perang yang akan senantiasa ada atau terus-menerus ada di dalam kehidupan gereja dan jemaat. Peperangan ini pasti selalu ada. Kenapa saya bilang kita tidak bisa melepaskan pedang itu? Karena peperangan secara individual dan secara komunal tidak mungkin Bapak Ibu dan saya hindari. Ya, perempuan yang namanya gereja punya anak, dan itu adalah jemaat yang Allah percayakan kepada mereka. Senantiasa mereka akan ditempatkan di dalam ujian, di dalam pencobaan. Peperangan pertama mungkin justru peperangan dengan diri kita sendiri, karena dosa itu seperti berdiam di dalam hati Bapak Ibu dan saya, dan kemudian berusaha mendorong kita untuk melawan kebenaran Tuhan. Maka ada perintah, kan kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti peperangan terhadap kecenderungan hati kita secara personal. Secara individual ada peperangan itu, tetapi secara komunal Allah juga memang menetapkan peperangan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Tetapi kemudian dia juga bilang bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Bukan hanya dengan perempuan, tetapi juga antar keturunan. Setelah ini Bapak Ibu dan saya akan menemukan kisah mengenai Kain dan Habel. Pengganti Habel itu adalah Set. Bapak Ibu akan menemukan di dalam perjanjian lama selalu ada digambarkan seperti dari satu rahim yang sama, lahir dua keturunan yang berbeda. Dari satu bapak yang sama, Bapak Ibu dan saya akan menemukan dua garis yang berbeda. Dari Adam itu datang lahir satu yang disebut sebagai Kain, satu disebut sebagai Set. Nanti satu disebut sebagai anak-anak manusia, satu disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian nanti Bapak Ibu dan saya sampai kepada Abraham. Abraham punya dua anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Bapak Ibu juga akan ketemu Ishak punya dua anak. Satu Esau, satu Yakub. Dari dua ini selalu kita menemukan satu umat pilihan, satu bukan. Satu umat pilihan, satu bukan. Ada dua garis yang selalu bisa datang dari satu sumber yang sama, tapi mereka selalu terpisah dan mereka nggak boleh bersatu. Kita akan menemukan di dalam Kejadian menuju sampai pada Kejadian pasal yang ke-9. Dalam Kejadian 6 dikatakan anak-anak Allah keturunan Set melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik, diambilnya siapapun yang diinginkannya. Dua garis ini bersatu. Setelah dua garis itu bersatu, ujung terakhir adalah air bah. Allah menetapkan bahwa dua ini tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh memiliki cara pikir yang sama. Mereka tidak boleh memiliki cara hidup yang sama. Itu sebab nanti kita akan menemukan di dalam konteks perjanjian baru, ciri umat Kristen justru adalah antitesa dengan dunia ini. Garam dunia, terang dunia, domba di tengah-tengah serigala. Dua karakteristik yang sama sekali bertentangan. Dan Allah menetapkan itu memang. Tampaknya Allah seolah-olah mau memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada damai. Di dalam tanda petik, tidak ada damai. Damai itu hanya bisa dinikmati kalau Bapak Ibu dan saya menetapkan di dalam hati bahwa tidak ada perdamaian dengan dosa, dengan kegelapan. Baru kemudian dia bilang keturunan perempuan yang satu itu dengan sang ular atau sang iblis itu. Kan ada yang mulai bertanya-tanya itu, kira-kira siapa yang dimaksud di situ? Keturunan yang sesungguhnya. Ya, para penafsir mengatakan kata keturunan itu bisa punya sense komunal, tetapi memang teks ini bicara mengenai satu pribadi.
Dan itu adalah pribadi Kristus kan ya. Karena tidak mungkin manusia, kita orang Kristen menggenapi perintah ini. Misalnya keturunan perempuan itu akan diremukkan tumitnya. Tetapi dia menghancurkan kepala ular. Meremukkan tumit berarti itu adalah serangan yang mematikan, serangan yang berbahaya tetapi tidak mengalahkan. Dia akan berusaha untuk mengalahkan Yesus Kristus, mematikan dengan serangan yang sangat berbahaya, tapi dia tidak akan berhasil. Sudah pasti itu bukan kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya ada pada kondisi di mana Bapak Ibu dan saya dikalahkan oleh dia. Apalagi sampai kepada frasa yang kedua. Keturunan ini, anak pendamaian itu akan berperang dan kemudian dia akan mengakhiri serangan ular itu dan menghancurkan kepalanya. Bapak Ibu ini bicara mengenai kekalahan secara total, ketidakberdayaan, dan menurut saya hanya Kristus yang sanggup untuk melakukan hal ini. Maka Kejadian pasal yang ketiga memberi petunjuk kepada kita bahwa betul anak pendamaian itu adalah anak yang membawa damai. Tetapi Yesus bilang begini, kan dia disebut sebagai Raja Damai. Tapi kemudian Bapak Ibu pernah Tuhan Yesus bilang begini kan ya, jangan kamu pikir aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Satu sisi dia adalah Raja Damai, mendamaikan Allah dengan manusia, mendamaikan manusia dengan manusia. Tetapi pada saat yang sama, Raja Damai itu datang dan dia tidak pernah melepaskan pedangnya. Kristus dan gereja itu begitu agresif sebenarnya. Damai Allah itu dihadirkan di dalam dan melalui perang secara spiritual. Tidak ada damai tanpa perang. Bapak Ibu dan saya mesti berhati-hati dengan damai yang palsu. Saya nggak bilang Bapak Ibu abis ini tidak boleh liburan. Mau liburan aja. Tapi ingat bahkan di tempat liburan Bapak Ibu harus berperang kan ya. Nggak akan mungkin Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen itu bisa menikmati damai. Damai ilahi itu bukan damai yang meniadakan apa yang disebut sebagai tantangan secara internal maupun secara eksternal. Internal dari dalam diri kita. Damai itu sulit untuk Bapak Ibu dan saya nikmati karena kita masih manusia berdosa. Secara eksternal di dalam relasi Bapak Ibu dengan siapapun selama dia masih manusia berdosa, damai juga memang sangat sulit untuk dinikmati. Tetapi anak pendamaian adalah anak yang diberikan oleh Allah untuk mendamaikan kita dengan Allah tanpa melepaskan pedang dari tangannya. Bapak Ibu mesti ingat ini, perkataan dari Sang Raja Damai itu. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Sejak saat itu semua orang yang percaya kepada Kristus senantiasa ada di dalam konteks peperangan. Bahkan dia bilang dia memisahkan suami dari istri, menantu perempuan dari ibunya, dan seterusnya. Anak laki-laki dari bapaknya, anak perempuan dari ibunya. Pedang ini memisahkan orang-orang yang terdekat bahkan. Kenapa? Karena memang anak pendamaian itu datang untuk berperang. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Anak pendamaian di dalam janji itu adalah keturunan seorang perempuan. Saya mau mulai dengan melihat kata yang dipakai di situ dari kata Sarah. Bisa diterjemahkan semen Ilius. Itu nanti dalam bahasa Yunani justru diterjemahkan sebagai sperma, pakai kata sperma. Sehingga ini menjadi perdebatan, benih perempuan ini maksudnya apa? Apakah Yesus itu hanya singgah di rahim Maria? Saya lebih setuju dengan tafsiran yang mengatakan memang Yesus lahir untuk mendapatkan kebertubuhan sebagai manusia. Itu datang dari benih, ovum seorang perempuan namanya Maria. Kemanusiaannya Kristus itu bukan hanya sekedar dijadikan begitu saja. Tetapi dia datang dari ovum seorang perempuan, benih seorang perempuan. Septuaginta itu kata sarah itu bisa diterjemahkan spermatos autos. Spermanya sang perempuan itu, benihnya sang perempuan itu. Tanpa benih laki-laki, tapi datang dari benih seorang perempuan. Bapak Ibu bisa lihat dari Yesaya pasal 7 ayat 14 juga. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 bicara mengenai janji Allah tentang seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang perawan. Mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 1. Hawa itu sempat berpikir bahwa yang dijanjikan itu dia, anaknya dia yang namanya Kain. Mari kita baca sama-sama ayat itu. 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Aku telah mendapat
seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata anak laki-laki oleh beberapa penafsir itu dikaitkan dengan janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan yang laki-laki itu akan meremukkan kepala ular. Dia pikir pengharapannya itu ditemukan di dalam anak sulungnya dia. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan tampaknya bukan Adam. Bukan Kain. Kain datang dari benih seorang laki-laki dan benih seorang perempuan. Kain lahir sebagai orang berdosa yang takluk kepada dosa. Takluk kepada iblis. Pendeta Stephen Tong dia bilang, ya ada 3 manusia yang kelahirannya itu ajaib. Atau kehadirannya dalam dunia ini ajaib. Pertama adalah Adam. Dia lahir tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Kemudian Hawa. Hawa itu hadir dari laki-laki tanpa perempuan. Lalu kemudian Kristus. Kristus hadir dari perempuan tanpa laki-laki. Dari 3 yang memiliki kehadiran yang ajaib, yang spektakuler dan luar biasa ini, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan bahwa yang termulia adalah Kristus. Adam dan Hawa punya kejadian itu begitu ajaib. Sekali lagi, kejadian Adam dan Hawa ajaib. Tetapi mereka kemudian takluk kepada iblis dan dosa. Di mana? Di dalam Taman Eden. Tapi Kristus melampaui 2 orang yang lain. Ketika Yesus Kristus yang lahir dari seorang benih seorang perempuan itu, justru dialah yang menaklukkan iblis dan dosa. Di mana? Di padang gurun. Di mana? Di dalam Taman Getsemani. Di mana? Di atas bukit Golgota. Satu kali pendeta Ben itu waktu dia khotbah dia bilang begini, Adam dan Hawa itu di dalam Taman Eden jatuh, di dalam Taman Getsemani pasti jatuh. Sekali lagi, kalau dia jatuh di Taman Eden, tidak mungkin di Getsemani dia nggak jatuh. Kalau mereka jatuh di Eden, tidak mungkin di padang gurun mereka nggak jatuh. Sudah bisa dipastikan mereka jatuh. Tetapi kalau Kristus di Taman Getsemani, di Golgota dan di gurun dia nggak jatuh. Jika hari itu dia yang ada di dalam Taman Eden, dia tidak pernah jatuh. Ini menunjukkan kebesaran Kristus yang jauh melampaui Adam dan Hawa. Bapak Ibu, di antara semua yang disebut sebagai keturunan manusia, tidak ada yang lebih besar daripada Kristus. Yang saudara dan saya rayakan pada hari raya Natal nanti adalah pribadi yang jauh melampaui siapapun di dalam alam semesta ini. Kenapa saudara dan saya merayakannya? Kenapa saudara dan saya tidak berhenti merayakan Natal? Karena saudara dan saya sementara merayakan kehadiran satu pribadi yang sangat besar. Daerah-daerah Kristen itu sekarang kalau di Nusa Tenggara Timur sudah kurang, Bapak Ibu. Tapi kami waktu masih kecil itu pada saat Natalan kami bisa masuk ke semua rumah. Pokoknya ada pohon Natal aja. Sehingga anak-anak itu kalau Natal, kalau orang tua tanya, mau beli baju apa? Ada zaman itu kami bilang baju kode. Kode itu monyet, Bapak Ibu. Baju kode itu yang ada talinya, di sini ada sakunya, terus langsung jadi celana, di celana di mana-mana ada sakunya. Kenapa? Karena kita akan keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Soda apa itu? Anak-anak suka soda Coca-Cola. Itu biasa semua ada. Jadi kami masukin di situ. Puding. Puding kan nggak mungkin dimasukin di situ, tapi semua yang kita suka kita masukin. Jadi kita pulang ke rumah itu penuh. Mama saya suka bikin puding. Jadi kalau anak-anak mau datang Natalan di rumahnya saya, mereka akan tanya dulu sama saya, Mama sudah bikin puding atau belum? Kalau saya bilang belum, mereka nggak datang. Tapi kalau siang kemudian saya bilang, Mama sudah bikin puding. Malam itu ada yang datang, selamat Natal, buka pintu, mereka keluar, gerombongan yang kedua datang, selamat Natal. Itu nggak bisa tidur tuh tuan rumah. Lalu kemudian kita datang tuh bisa ketemu semua orang. Bahkan ada masa di mana kita masuk ke rumah orang yang tidak kenal kita. Mereka sambut kita dengan sukacita. Di jalan itu asal kita tahu sama-sama Kristen aja, orang salaman itu. Natal tuh disambut dengan begitu luar biasa. Saya waktu SMA kami pernah datang ke satu tempat temannya kami perempuan, dia punya rumah agak jauh, lalu kami satu kelas itu janjian karena dia yang paling jauh kami mau kunjungi dia. Setelah dia kasih tahu alamatnya, kemudian kami bilang itu kasih tahu ciri rumahnya. Dia cuma bilang begini, kalian pergi begitu turun dari jalan itu, kalian naik rumah pertama di situ itu dia. Jadi kami turun begitu kami naik ada pohon Natal, Bapak Ibu. Ya sudah kami masuk. Satu rombongan masuk, tuan rumah membuka pintu dan dia sambut. Semua bilang selamat Natal. Dan Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu ada satu ciri ini. Masuk rumah, kedekatan itu diekspresikan dengan cium hidung. Jadi kami cium semua, dia cium kami semua. Duduk, makan-makan, namanya anak perempuan itu Sulce. Kami sudah makan, minum sodanya, kemudian saya tanya, Sulce mana? Bapaknya lihat saya, dia tanya saya, Sulce yang mana?
Lalu saya sebut marganya, baru dia bilang, oh itu di bukit yang sebelah. Begitu kami mau berdiri, dia bilang, nggak apa-apa, beresin dulu ini, beresin dulu. Jadi kami makan dengan buru-buru, baru kami pergi. Tapi dia nggak marah. Natal itu something untuk kami. Natal itu disambut dengan sukacita, sayangnya itu hanya ritual. Tapi harusnya Bapak Ibu memang mempersiapkan hati untuk menyambut Natal, karena ini adalah something untuk saudara dan saya. Allah jadi manusia, dan bukan hanya itu, dia hadir dari benih seorang perempuan, menggenapi janji Tuhan bahwa dia harus datang dari benih seorang perempuan. Lalu kemudian yang datang dari benih seorang perempuan ini tidak lemah, dia menaklukkan musuh yang terbesar. Tetapi Bapak Ibu, saya mau tutup sekali lagi dengan, mari kita lihat setelah 15. Anehnya, penghukuman itu dibicarakan setelah berita anugerah. Kalau Bapak Ibu dan saya di ibadah, biasanya mana duluan? Pengakuan dosa, baru berita anugerah. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, berita anugerah mendahului berita penghukuman. Ayat 16 sampai dengan ayat-ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Susah payahmu waktu melahirkan anak dan seterusnya. Ini menarik karena memberi petunjuk yang jelas kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau dia punya berita tentang anugerah mendahului penghukuman, itu memberi petunjuk bahwa janji anugerah. Sekali lagi, janji anugerah dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tidak meniadakan keadilan dan penghukuman Allah. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, janji anugerah itu diikuti oleh kalimat-kalimat penghakiman yang mengekspresikan apa yang disebut sebagai murka Allah. Untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa anak atau keturunan perempuan yang perkasa itu tidak meniadakan apa yang disebut sebagai keadilan Allah dan penghukuman Allah terhadap dosa. Dia ada, tetapi dia tidak meniadakan keadilan Tuhan. Kehadirannya itu tidak meniadakan apa yang disebut sebagai penghukuman. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam tradisi Reform, tidak boleh itu. Berita yang disebut sebagai berita anugerah, kemudian meniadakan apa yang disebut sebagai penghukuman Tuhan. Tidak bisa. Ini dua mesti jalan secara bersama-sama. Tidak seharusnya berita mengenai Kristus anak pendamaian itu menekankan apa yang disebut sebagai kenikmatan di dalam berkat-berkat lahiriah. Karena ini bukan berita dari Allah. Allah sendiri ketika dia berbicara mengenai berita penghiburan, kabar baik itu, ini disebut sebagai proto-evangelium, benih Injil. Ketika Allah pertama kali memberitakan Injil, bagi saya, yang pertama kali memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil itu Allah sendiri. Tetapi ketika Allah memberitakan Injil, menjadi penginjil bagi Adam dan Hawa, pada hari itu dia tidak meniadakan berita penghukuman bagi mereka. Maka ini menjadi sesuatu yang menakutkan sebenarnya, kecuali bagi Bapak Ibu dan saya. Kehadiran Kristus tidak meniadakan keadilan dan penghukuman. Tetapi pada saat yang sama ini adalah kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Allah kita tetap Allah yang adil, Allah kita tetap Allah yang suci, Allah kita tetap murka terhadap dosa, tetapi itu tidak menakutkan lagi. Karena nanti Bapak Ibu dan saya akan menemukan anak pendamaian di akhir daripada ujung perjalanannya di dalam sejarah manusia. Dia menjadi anak pendamaian yang menanggung hukuman dan murka karena keadilan Allah. Murka Allah itu serius, tapi dia tanggung untuk Bapak Ibu dan saya. Dia harus jadi keturunan perempuan, dia harus datang dari benih. Hari ini Bapak Ibu dan saya membedakan antara sperma dan ovum. Maka saya bisa bilang dia datang dari ovumnya Hawa, supaya dia benar-benar jadi manusia seperti Bapak Ibu dan saya. Setelah itu, dia menanggung semua yang harus Bapak Ibu dan saya tanggung. Maka Mazmur 31 ayat 2 bilang, Tuhan, bebaskanlah kami karena keadilan-Mu, bukan karena kasih-Mu. Betul, Kristus ada karena kasih Allah. Tetapi saudara dan saya dilepaskan oleh karena keadilan Allah. Pribadi yang suci itu tergantung di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah. Dan dengan demikian Bapak Ibu dan saya dilepaskan. Dari pertama itu, benih Injil ini telah diberitakan. Supaya Bapak Ibu dan saya yang mengerti bisa bersuka cita pada hari raya Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap hal yang baik yang Kau berikan bagi kami dan kami bersyukur. Namun pada saat yang sama, kami datang dan kami melihat bahwa begitu mengerikan Allah yang suci adalah Allah yang murka terhadap dosa. Namun Dia memberikan kepada kami anak pendamaian yang mendamaikan kami, memulihkan relasi kami bukan hanya dengan diri kami, bukan hanya dengan sesama, tetapi pertama-tama dengan Allah. Dan pada akhirnya kami menikmati pemulihan itu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, menyambut hari raya Natal, waktu kehadiran Kristus, sebagai hari yang agung, hari yang besar bagi kami. Dan kami menyambutnya dengan sukacita. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau didiskusikan?
Tidak ada? Damai-damai kita. Baik, kalau ya, Pak. Tadi Pak yang Bapak tadi itu yang pertama tadi itu ketelanjangan ya. Ketelanjangan itu adalah ketelanjangan adalah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti sama dengan roh yang dihembuskan itu berarti juga di sana kan kehilangan kemuliaan Allah juga kan. Roh itu juga berarti sudah rusak ya. Mungkin saya itu Pak. Jadi ketelanjangan tidak sama dengan apa? Kehilangan ketelanjangan itu sesuatu yang baik. Ketika Adam diciptakan telanjang, Hawa dicipta juga telanjang. Tetapi kemuliaan Allah itu seperti menyelubungi ketelanjangan itu, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang memalukan. Mereka baru melihat itu sebagai sesuatu yang memalukan setelah jatuh dalam dosa, karena mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi pada saat itulah baru ketelanjangan menjadi masalah. Sebelumnya bukan masalah. Ya, kalau kayak mengenai roh Allah meninggalkan manusia, ya, ketika roh Allah meninggalkan manusia, itu yang membuat manusia secara struktural tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau manusia itu kan kita disebut sebagai gambar Allah, kan mesti dilihat dari dua sudut pandang, Bapak Ibu. Gambar Allah itu mesti dilihat secara struktur. Kita biasa bilang secara struktural. Secara struktur ya kita mesti punya tubuh Allah dari debu tanah, ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang membuat kita jadi ciptaan yang bebas. Setelah jatuh dalam dosa, ini struktur masih sama. Meskipun ada masalah. Wah, thank you. Anak pendamaian. Ada masalah dengan pikiran, dengan jiwa manusia, perasaan dan kehendaknya ada masalah. Tetapi kan ada masalah dengan pikiran berarti pikiran ada. Kalau enggak kan enggak ada masalah tuh. Nah, tapi ada yang dimensi kedua, Bapak Ibu. Ini adalah gambar Allah secara fungsional. Gambar Allah secara struktural adalah struktur yang harus ada pada gambar Allah untuk disebut sebagai gambar Allah. Begitu hilang salah satu dari semua struktur ini, itu sudah bukan lagi gambar Allah. Kenapa kita tetap bisa memperlakukan orang dengan gangguan jiwa sekalipun dengan hormat? Karena dia tetap gambar Allah secara struktural. Ketika orang cacat, itu Bapak Ibu dan saya, selama dia cacat tapi dia masih punya tubuh, ya itu berarti dia tetap harus diperlakukan secara terhormat. Karena dia adalah gambar Allah secara struktural. Tetapi ada dimensi kedua, Pak, yang namanya gambar Allah secara fungsional. Gambar Allah secara fungsional adalah kapasitas yang diberikan oleh Allah supaya struktur bisa berfungsi dengan benar. Ini butuh kehadiran dari apa yang tadi yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Selama Roh Kudus ada, aspek fungsional ada. Selama Roh Kudus ada, maka struktur bisa berfungsi dengan benar. Tetapi kemudian di dalam Kejadian pasal 6 itu dijelaskan. Karena Allah melihat manusia berdosa, dikatakan Rohku selama-lamanya tidak akan tinggal di dalam manusia. Maka Roh Kudus meninggalkan manusia sampai pada derajat tertentu, itu berarti manusia kehilangan gambar Allah di dalam dimensi yang ini. Maka ada pertanyaan kan, gambar Allah hilang atau tidak? Ya dan tidak. Secara struktural tidak hilang, rusak. Tetapi kenapa rusak? Karena aspek fungsional hilang. Roh Kudus meninggalkan dia. Maka dia tidak bisa untuk kemudian jiwanya ini, pikiran, perasaan, kehendak, kebebasannya tidak pernah bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tubuhnya menjadi senjata kelaliman. Kenapa? Karena dia kehilangan aspek fungsional. Tapi kalau juga ditanya, apakah meninggalkan manusia berarti pada diri orang percaya Roh Kudus sama sekali tidak bekerja? Tidak, manusia hanya bisa berpikir kalau Roh Kudus masih kerja dalam dia. Tapi itu Roh Kudus bekerja di dalam kerangka wahyu umum. Proses berpikir Bapak Ibu itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus masih ada di dalam orang itu, lalu kemudian memimpin dia punya cara pikir. Kalau enggak ya enggak ada. Sekali Roh Kudus itu menarik tangannya, maka orang sudah tidak bisa berpikir. Jadi dia ada di dalam kehidupan orang percaya, dia ada dalam kehidupan orang yang tidak percaya, tapi dia kerja dengan cara yang berbeda pada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, ini yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Telanjang kan tidak ada masalah. Tetapi cara dia berpikir, cara mereka merasa terkait dengan ketelanjangan sudah beda. Cara mereka meresponi dalam tindakan terhadap ketelanjangan sudah beda. Sebelumnya enggak masalah. Jadi kehilangan kemuliaan Allah tidak harus berarti ketelanjangan itu bermasalah. Tetapi cara mereka memahami ketelanjangan sekarang bersalah.
Dosa mengakibatkan itu. Dan saya kira persoalan terbesar dengan dosa itu bukan menghilangkan banyak hal, tetapi membuat kita menafsir banyak hal dengan cara yang salah. Dosa tidak membuat uang menjadi jahat, tapi cara kita memahami uang menjadi jahat. Uang berubah jadi mamon misalnya. Ada lagi Bapak Ibu? Sambungan itu tadi Pak, itu kan tadi ada aspek apa tadi yang pertama Struktur dan fungsional. Yang kehilangan aspek fungsional itu Ya. kita tidak berfungsi seperti tujuan penciptaan kita. Ya, Terus itulah yang kita bisa katakan kematian secara ya, spiritual, betul. secara rohani. Kematian rohani karena kita sudah tidak punya ini. Nanti aspek struktural, aspek fungsional ini kalau secara teologis orang akan ngomong 3 nih. Pengetahuan yang benar, kekudusan asali, dan kebenaran asali. Pengetahuan yang benar diletakkan oleh Allah di dalam pikiran supaya kita bisa berpikir dengan benar. Kekudusan asali diletakkan Roh Kudus di dalam perasaan supaya kita bisa punya afeksi yang benar. Pikiran mencari dan menemukan kebenaran, hati mencintai kebenaran. Kebenaran asali diletakkan di dalam kehendak supaya kita bisa bertindak dengan benar. Ketika ini hilang, maka kita tidak bisa berpikir dengan benar, kita tidak bisa memiliki afeksi yang benar terhadap kebenaran, dan juga kita pada akhirnya tubuh kita tidak bisa dipakai untuk melayani kebenaran. Jadi betul, kerusakan total manusia itu mengakar di sini, Pak. Nanti kan di dalam Efesus dan Kolose bilang, kamu adalah manusia yang baru. Waktu dia ngomong mengenai manusia baru, dia bilang, kamu mengenakan kembali pengetahuan yang benar, kebenaran yang sesungguhnya, kekudusan yang sesungguhnya, dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi ini ada pada Adam dan Hawa, hilang setelah manusia jatuh dalam dosa, pulih lagi ketika kita mengalami kelahiran baru. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Satu terakhir. Ya. Pak, pertanyaan saya sebenarnya ini ada jawaban teologis atau enggak Pak? Di Taman Eden itu kan bukan cuman ular ya Pak, ada hewan lain. Nah kenapa pertanyaannya kenapa harus ular gitu? Apakah ada hewan lain? Apa ada jawaban teologisnya atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Saya berharap kita nggak ketemu iblis, tapi kita mesti dia yang paling tahu alasannya. Tapi Alkitab tuh hanya kasih satu indikasi di antara semua ciptaan ini yang paling cerdik. Kelihatannya kecerdikannya dialah yang kemudian digunakan. Tapi saya kira iblis tuh bisa pakai yang paling bodoh. Katanya binatang yang paling bodoh itu pun masih bisa dipakai oleh iblis kok. Sehingga apakah memang kecerdikannya atau apa, tapi hanya mau bilang bahwa ya ada sesuatu yang dimanfaatkan oleh iblis. Ya, secara teologis kita tidak tahu kenapa harus ular.